pagi, siang, sore, dan malam dimanapun para pemirsa berada. Saya dan rekan-rekan dari On The Six akan membawakan informasi seputar sejarah Indonesia, terutama sejarah ASEAN. Dan untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dan inilah cuplikannya. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations dibentuk di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967. Ada 5 negara pendiri ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Hingga saat ini, total sudah ada 10 negara ASEAN. Selain negara pendiri, 5 negara ASEAN lainnya yang bergabung yakni Brunei Darussalam pada 8 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos pada tanggal 23 Juli 1997, Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Oke, terima kasih Nadia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang didirikannya ASEAN. Sejarah yang melatar belakangi didirikannya ASEAN adalah adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka akibat situasi Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Rusia yang secara tidak langsung membawa dampak stabilitas keamanan pada negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, pada era 1960-an, kawasan Asia Tenggara juga dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan. Apabila dibiarkan, hal itu dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Setelah menemukan kesamaan, akhirnya negara pendiri memutuskan untuk bertemu di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 untuk membahas berbagai persoalan dan solusi untuk masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Terima kasih Renaldi. Selanjutnya kita akan ke pembahasan tujuan ASEAN. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi Bangkok yang di dalamnya berisi tujuan didirikannya ASEAN. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri pendiri ASEAN, yakni Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Konam dari Thailand. Adapun tujuan dibentuk ASEAN yaitu 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan berkembangnya kebudayaan di kawasan negara-negara Asia Tenggara. 2. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas, latihan, dan penelitian pada bidang pendidikan, kejujuran, teknik, dan administrasi. 5. Bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan berkembang perdagangan termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional. Perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. 6. Meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. 7. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan 5 tokoh pendiri ASEAN beserta negara asalnya. Yang pertama ada Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua ada Narciso R. Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Yang ketiga ada Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia. Yang keempat ada S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Dan yang kelima ada Tanat Konam, Menteri Luar Negeri Thailand. Dan juga di sini ada 10 negara anggota ASEAN, yaitu yang pertama ada Indonesia bergabung pada 7 Januari 1984, yang kedua Malaysia bergabung pada 7 Januari 1984, yang ketiga Filipina bergabung pada 7 Januari 1984, yang keempat, Singapura bergabung pada 7 Januari 1984. Yang kelima, Thailand bergabung pada 7 Januari 1984. Yang keenam, Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984. Yang ketujuh, Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995. Yang kedelapan ada Laos bergabung pada 23 Juli 1997, yang ke-9 ada Myanmar bergabung pada
23 Juli 1997, dan yang terakhir yang ke-10 ada Kamboja bergabung pada 30 April 1999. Baik, selanjutnya dampak dari terbentuknya ASEAN. Dampak positifnya mengisi kekurangan ekonomi bagi antar negara ASEAN, memperluas hubungan dan mempererat persaudaraan antar sesama negara ASEAN, mempercepat pertumbuhan ekonomi di antara sesama negara ASEAN dengan adanya program-program dari organisasi ASEAN. Dampak negatifnya, negara-negara di ASEAN rentan mengalami bencana alam seperti gunung meletus hingga tsunami. Selain itu, mudahnya akses ekonomi internasional justru dapat menyebabkan terjadinya perdagangan ilegal. Perdagangan ilegal adalah perdagangan yang bersifat tidak sah dan tidak menuruti hukum. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam ASEAN. 1. Penggagas lahirnya ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN yang paling penting adalah menjadi salah satu penggagas lahirnya organisasi ini. Dengan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, visi Indonesia adalah membentuk ASEAN yang mampu membuat kawasan Asia Tenggara berdiri di atas kaki sendiri dan mempertahankan diri dari pengaruh negatif di luar kawasan. 2. Penyelenggara KTT ASEAN pertama di Bali. Melansir situs resmi ASEAN, pada 23-24 Februari 1976, Indonesia telah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT pertama yang berlangsung di Bali. 3. Penggagas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Dalam buku PKN Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Geras Indo, tertulis bahwa Indonesia juga turut meluncurkan gagasan untuk membentuk Komunitas Keamanan ASEAN. Komunitas yang juga disebut ASC, ASEAN Security Community ini, akhirnya ditandatangani di Senggigi, Lombok pada 12 September 2003. 4. Penengah konflik. Sementara peran Indonesia di bidang politik tersebut dalam buku PKN Harmoni Kebangsaan, karya Rani R. Mudiarta, yakni menjadi penengah dalam konflik dan perang sipil di Kamboja. Kala itu, Indonesia mengundang 4 fraksi Kamboja yang bertikai untuk melakukan pertemuan di Jakarta. Mereka membahas perdamaian dan pemulihan hubungan. Setelah itu, pertemuan berlanjut ke Konferensi Paris untuk Kamboja yang diikuti oleh 19 negara. Menariknya, Indonesia dan Prancis menjadi pemimpin konferensi tersebut. Dari pertemuan itulah dihasilkan keputusan pembentukan Dewan Nasional Kamboja demi mengakhiri konflik. 5. Mewakili ASEAN dalam perdamaian dunia. Selain menjadi penengah konflik di negara kawasan ASEAN, Indonesia juga turut berperan dalam perdamaian dunia, yakni melalui hubungan internasional. Beberapa perannya diantara lain mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations, serta mendukung terselenggaranya Asian Free Trade Area AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. 6. Kerjasama produksi makanan halal. Sebagai negara dengan kawasan mayoritas muslim terbanyak di kawasan ASEAN, Indonesia turut membangun kerjasama dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam penanganan dan produksi makanan daging halal. Kerjasama 4 negara ini menghasilkan sebuah pedoman persatuan kementerian terkait produksi makanan halal. Ini merupakan wujud peran Indonesia dalam ASEAN di bidang ekonomi. Sebab tujuan dibuatnya pedoman tersebut tak lain untuk menaungi produksi bahan makanan dan minuman halal yang diperdagangkan antar negara ASEAN. 7. Mengusulkan adanya pentas seni antar negara. Sementara itu, peran Indonesia dalam ASEAN di bidang sosial dan budaya ialah mengusulkan adanya pementasan kesenian atau budaya negara-negara ASEAN. Tujuannya agar semakin banyak karya-karya orang Indonesia yang memperkaya budaya di kawasan Asia Tenggara. Sekian informasi yang bisa kami dan kawan-kawan kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menyimak penjelasan kami. Saya Renaldi Rahmandewa. Saya Nadia Sagaraseke. Kami pamit undur diri. Terima kasih.